Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada kesempatan kali ini saya masuk ke materi trigonometri matematika peminatan kelas 11 dengan materi jumlah dan selisih sudut. Ini adalah rumus untuk jumlah dan selisih sudut. Yang saya maksud adalah sin A plus B, sin A min B, cos A plus B, cos A min B, tan A plus B, tan A min B. Akan saya bahas beberapa contoh soal sebagai berikut. Iya, sin 75, tan 105 dan seterusnya. Kita tahu sin 75 bukan sudut istimewa yang kita tahu nilainya ya, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3 bukan. Sin 75 bisa kita buat penjumlahan yang keduanya istimewa, yaitu 30 dan 45, sehingga sin 75 bisa kita selesaikan dengan rumus yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Oke, sin A plus B itu rumusnya adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Ini kita hafalkan ya, biar bisa menguasai dan mengerjakan soal. Kita harus menghafalkan rumus-rumus ini. Gampangnya gini ya, sin A plus B itu sin cos cosin gitu, sin cos cosin. Sin A min B juga sin cos cosin, cuma yang membedakan adalah saat ininya plus, ini juga plus. Saat ininya min, ininya juga min. Jadi sin A plus B dan sin A min B itu sama-sama sin cos cosin. Bedanya tandanya, kalau sin A plus B juga plus, kalau sin A min B juga sin A cos B min cos A sin B. Sekarang untuk cos, itu rumusnya adalah cos cos min sin sin. Ya, cos A plus B itu cos cos min sin sin. Untuk cos itu cos cos sin sin gitu aja lah. Kemudian kalau A plus B justru cosnya malah nanti ini rumusnya min, cos cos min sin sin. Tapi untuk cos A min B malah rumusnya menjadi cos A cos B plus sin A sin B. Jadi untuk cos itu lawannya ya. Jadi kalau cos A plus B malah pakai rumus yang min, cos A min B malah pakai rumus yang plus. Berikutnya untuk tan A plus B itu tan A plus tan B. Plus di sini sesuai yang di sini ya. Kalau A plus B ya tan A plus tan B dibagi 1 min tan A tan B. Berarti kan plus di sini dan min di sini itu lawanan. Jadi jangan sampai kamu menulis tan A plus tan B 1 plus ya. Jadi kalau atas sudah plus, bawahnya min. Lihat ini, tan A min B sama dengan tan A min tan B per 1 plus. Jadi kalau tan A min B sininya min, penyebutnya yang 1 plus. Silakan dihafalkan baik-baik rumus ini. Kita langsung ke contoh soal. Contoh 1, tanpa menggunakan kalkulator atau tabel, hitunglah nilai dari sin 75. Oke. Sin 75 dia adalah penjumlahan dari ini ya, saya tulis. Dia adalah penjumlahan dari 30 ditambah 45. Kalau kita anggap ini A ini B, tadi rumusnya apa? Sin cos. Kalau plus ya plus cos sin. Kita isi angkanya nih AB berarti 30 45 30 45 seperti ini. Lalu kita hitung nilainya. Sin 30 kan sudut istimewa. Jadi kalian juga diharapkan sudah menghafalkan nilai-nilai sudut istimewa. Itu materi kelas 10 ya, trigonometri dasar. Jadi kita harus tahu juga sin 30 nilainya itu setengah. Cos 45 nilainya setengah akar 2. Ini kalau ditanya dari mana, itu hafalan ya. Jadi sebenarnya di kelas 10 sudah harus dihafalkan ini sudut-sudut istimewa. Sehingga di kelas 11 itu sekedar prasyarat untuk bisa ngerjakan soal kelas 11. Oke, lanjut. Cos 30 itu setengah akar 3. Kemudian sin 45 itu setengah akar 2. Oke, kalau kita kalikan ini jadinya setengah akar 2. Maaf, seperempat akar 2. Setengah kali setengah juga seperempat, akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Kemudian seperempatnya kita keluarkan, masih tersisa akar 2 ditambah akar 6. Atau dibalik juga nggak apa-apa, seperempat akar 6 ditambah akar 2 sama saja. Ternyata nilai sin 75 bisa dicari dari sin 30 dan
45 ya, dari angka 30 tambah 45. Bagaimana dengan cos 15? 15 juga bisa dicari dari 45 dan 30 dengan cara apa? Dikurang. Dia adalah cos 45 dikurangi 30. Tadi rumusnya apa untuk cos-cos ya? Untuk cos A min B yaitu cos-cos. Kalau sini min, sini malah plus ya. Kalau soalnya cos A min B malah sininya plus. Ingat tadi rumus cos. Cos-cos ditambah sin-sin. Tinggal kita isi angkanya 45 derajat 30 derajat 45 derajat 30 derajat. Oke, cos 45 nilainya adalah setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2, sin 30 setengah. Kalau kita hitung jadinya seperempat akar 6 ditambah ini juga seperempat akar 2. Seperempatnya kita keluarkan, tersisa akar 6 ditambah akar 2. Kalau dikalikan masuk jadinya benar ya, seperempat akar 6, seperempat kali akar 2, seperempat akar 2. Memang sin 75 sama cos 15 itu nilainya akan sama. Ini ya, sama toh, seperempat akar 2 tambah 6, seperempat akar 6 tambah 2. Ini sama saja. Baik, kita lanjut contoh berikutnya. Tanpa menggunakan kalkulator atau tabel, hitunglah nilai dari cos 165. Oke. 165 harus kita cari penjumlahan dua sudut atau pengurangan dua sudut yang keduanya istimewa. Jadi kalau lebih dari 100 kita pakai istimewa yang di atas 100. Misalnya ini ya. 165 saya pakai misalnya 120 ditambah 45. Ya, cos 165 adalah cos 120 ditambah 45. Kalau cos A plus B, tadi rumusnya adalah cos-cos. Ingat kalau cos plus sini malah min ya. Cos-cos min sin-sin. Kita isi angkanya 120 derajat 45, 120 derajat 45 derajat. Oke. Cos 120, ini juga materi kelas 10 yang harusnya sudah diketahui. Cos 120, cos di kuadran kedua pasti negatif ya. 120 itu jaraknya ke 180 adalah 60, berarti dia sama saja cos 60. Cos 60 itu setengah. Saya ulangi, cos 120 karena di kuadran 2 cosnya negatif. 120 kamu cari jaraknya ke yang datar. Yang datar itu ada 0,360, ada 180. Kalau yang ini kan 90 sama 270. Kamu cari jarak ke yang ini aja. Jadi kalau 120 itu di sini selisihnya 60 derajat. Berarti dia sama saja cos 60 tapi negatif. Kemudian cos 45. Cos 45 nilainya setengah akar 2. Sin 120 itu kuadran 2, sinnya positif. 120 jaraknya ke 180 adalah 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Jadi intinya kamu harus hafal lah sin 120, cos 120, 150 dan seterusnya semua sudut istimewa dari kuadran 1, 2, 3 sampai 4. Karena itu dasarnya sebagai basic trigonometri untuk mempelajari materi berikutnya gitu ya. Kemudian sin 45 nilainya setengah akar 2. Oke, min setengah kali setengah akar 2 itu negatif seperempat akar 2. Kemudian min setengah kali setengah. Oke, ini min seperempat akar 2 kali akar 3 akar 6. Kalau kita keluarkan negatif seperempatnya, bisa ini ya, negatif seperempat keluar. Tersisa akar 2. Negatifnya udah keluar, tinggal plus akar 6. Kalau kita cek, kita kalikan masuk ya, min seperempat kali akar 2, min seperempat akar 2. Negatif seperempat kali akar 6, negatif seperempat akar 6. Sudah betul. Ini penyelesaiannya. Berikutnya, tan 105. Oke. Tan 105 kita bisa menggunakan berapa ya? Kalau dari 180, 75 nggak istimewa 75-nya. Berarti kita gunakan, kalau 45 berarti 60 ditambah 45. Jadi ini pinter-pinternya kalian bisa milih angka yang keduanya istimewa tapi bisa mengarah ke 105 gitu ya.
pilihan istimewa adalah 0, 30, 60, 45, 90, 120, 135, 150 dan seterusnya. Itu adalah istimewa. Jadi kalau tan tambah tan tadi rumusnya adalah tan plus tan dibagi 1 min tan tan. Jadi kalau soalnya plus, di sini tan plus tan. Jadi kita isi angkanya 60, 45, 60, 45. Tan 60 nilainya adalah akar 3. Tan 45 nilainya 1. 1 tetap 1. Tan 60 itu akar 3. Tan 45 itu 1. Jadi bisa saya tulis akar 3 ditambah 1 dibagi 1 min akar 3. Karena penyebutnya ada akar, kita kalikan, ini namanya kalikan sekawan ya. Sekawannya 1 min akar 3 adalah 1 plus akar 3 per 1 plus akar 3. Jadi kita kalikan sekawan. Akar 3 dikali 1 akar 3, akar 3 dikali akar 3. Ini kita kalikan distributif ya. Akar 3 ke 1, akar 3 ke akar 3. Tambah 3. 1 ke 1 itu 1. 1 ke akar 3 juga akar 3 dibagi, kalau penyebutnya cukup yang depan sama depan, belakang sama belakang. 1 kali 1 1 min akar 3 dikali positif akar 3 itu min 3. Kemudian kita hitung nilainya adalah 3 tambah 1 itu 4 ditambah akar 3 ditambah akar 3 itu 2 akar 3. 1 dikurangi 3 itu negatif 2. Sehingga kalau semuanya dibagi negatif 2, ini tinggal min 2 min akar 3. Ini semuanya 4 dibagi min 2 itu min 2. 2 akar 3 dibagi min 2 nilainya min akar 3. Seperti ini ya untuk tan 105. Berikutnya, buktikan bahwa cos 180 plus alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Oke, kita buktikan. Kita ambil ruas kiri ya. Ruas kiri adalah cos 180 derajat ditambah alfa. Cos A plus B, kita anggap ini cos A plus B. Rumusnya adalah cos. Kalau plus cos itu malah min ya. Min sin. Kita tinggal isi angka nih, 180 derajat alfa. 180 derajat alfa. Oke. Cos 180 derajat itu harus tahu nilainya ya. Nilainya negatif 1. Ini saya anggap kalian sudah menguasai sudut istimewa yang diajarkan di kelas 10. Atau mungkin nanti saya siapkan video prasyaratnya untuk mengingat kembali review materi kelas 10 ya. Semoga bisa terwujud. Cos alfanya tetap sin 180 nilainya 0 ya. Sin alfanya tetap negatif 1 dikali cos alfa jadinya negatif cos alfa. 0 dikali sin alfa 0, sehingga hasil akhirnya adalah negatif cos alfa. Yang ini adalah ruas kanan. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka dapat dikatakan ini terbukti. Kita lanjut. Buktikan bahwa sin 90 ditambah alfa itu sama dengan cos alfa. Oke, kita ambil ruas kiri. Ruas kiri adalah sin 90 ditambah alfa. Sin A plus B, rumusnya adalah sin cos plus cos sin. Jadi sin itu sin cos cos sin. Kalau plus ya plus. Kita tinggal kasih angkanya 90 alfa 90 alfa. Oke. Sin 90 nilainya 1, cos alfa tetap ditambah cos 90 itu 0 ya. Jadi harus hafal nih, dikali sin alfa. Ternyata jadinya cos alfa ditambah 0 ya. 0 kali sin itu 0. Ya udah, jawabannya cos alfa saja. Yang ini adalah ruas kanan. Nah, endingnya bisa kita katakan bahwa ini terbukti ya. Oke, seperti itu. Berikutnya, buktikan bahwa tan 360 min alfa sama dengan min tan alfa. Kita ambil ruas kiri.
Jadi tan 360 dikurangi alfa, tan A min B itu adalah tan min tan dibagi 1 min tan tan. Maaf, 1 plus tan tan ya. Saya ulangi, tan A min B adalah tan min tan dibagi 1 plus tan tan. Kita isi angkanya 360 sama alfa, 360 dan alfa. Tan 360 nilainya 0 ya, harus tahu. Min tan alfa, kemudian 1 ditambah tan 360 juga 0 dikali tan alfa. Yang atas 0 dikurangi tan itu negatif tan. Yang bawah 1 ditambah 0 kali tan juga 0 gitu ya. Jadinya negatif tan alfa dibagi 1, atau bisa dikatakan negatif tan alfa. Ini terbukti. Jadi ruas kanan ya. Baik, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.